Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, beberapa waktu lalu diselenggarakan sebuah acara haul salah seorang kekasih Allah yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, yang biasa kita kenal dengan panggilan Habib Soleh Tanggul. Dalam biografinya disebutkan bahwa beliau merupakan sosok yang sangat memuliakan tamu. Disebutkan bahwa beliau sering tidak makan malam karena menunggu tamu yang datang. Terkadang beliau menunggu kedatangan kereta api di stasiun Tanggul yang jaraknya dekat dari rumahnya. Siapa tahu dengan kedatangan kereta itu ada tamu yang turun berkunjung ke kediamannya, kemudian diajak makan malam bersama. Itulah kebiasaan Habib Soleh Tanggul yang sudah masyhur di kalangan masyarakat. Beliau dianggap bapak tamu, senang dengan tamu, memuliakan dan menghormati dengan senang hati. Disebutkan juga bahwa beliau selalu menuangkan air ke dalam gelas tamunya dan menolak dengan halus jika ada tamu yang menuangkan sendiri. Ikhwan fillah dimanapun berada, sikap Habib Soleh ini sejalan dengan anjuran yang diajarkan oleh kakeknya, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memerintahkan pada kita untuk memuliakan tamu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir dengan menghormati tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah terjadi sebuah peristiwa yang menakjubkan terkait memuliakan tamu. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini menceritakan ada seorang tamu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di waktu itu sedang tidak ada makanan sama sekali di rumah istri-istri beliau kecuali air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Siapakah yang mau menjamu tamuku ini?" Seorang dari kaum Ansor menyatakan kesediaannya. Berangkatlah ia dan tamu ini ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia mengatakan pada istrinya, "Hormatilah tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini." Sang istri pun menjawab, "Kita tidak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak-anak kita." Pihak suami mengatakan, "Kalau begitu siapkan makanan itu, matikan lampunya dan tidurkan anak-anak." Akhirnya makan dihidangkan, lampu dimatikan, dan anak-anaknya ditidurkan. Mereka tampak seolah makan bersama tamu, padahal tidak ada makanan apapun di atas piring. Di malam itu tamu dapat makan dengan nikmat, sementara satu keluarga melewati malamnya dengan menahan lapar. Pada keesokan harinya, mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh Allah merasa heran atas apa yang kalian berdua lakukan terhadap tamu kalian semalam, sehingga Allah menurunkan firman-Nya. Mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Seandainya aku mengumpulkan beberapa temanku untuk makan di rumahku, hal itu lebih aku sukai daripada memerdekakan seorang budak." Ikhwan fillah dimanapun berada, di sisi lain ada etika dalam bertamu ke rumah seseorang yang harus kita ketahui agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keutamaan dan kenyamanan. Dr. Segab bin Hasan Baharun menyebutkan sejumlah etika sebagai tamu. Yang pertama, tidak datang pada waktu-waktu makan, tidak datang di waktu sarapan, makan siang, dan makan malam, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masakannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu." Quran Surah Al-Azab ayat 53. Yang kedua, jika disuguhkan makanan oleh tuan rumah, hendaknya melihat situasinya. Jika memang makanannya lebih dari yang dibutuhkan oleh keluarga tuan rumah, hendaknya ia memakannya. Jika makanannya itu kurang untuk tuan rumah dan keluarganya, hendaknya ia mengambil sebagian.
Yang ketiga, tidak pilih-pilih makanan yang disuguhkan. Jika diberi pilihan dua makanan, pilihlah yang lebih ringan dan lebih mudah untuk disuguhkan tanpa merepotkan tuan rumah. Tidak meremehkan dan merendahkan makanan yang disuguhkan. Yang keempat, tidak banyak memandang ke tempat masuk keluarnya tuan rumah. Dikhawatirkan sampai melihat aurat yang tidak diperkenankan agama. Yang kelima, jika melihat suatu kemungkaran di rumah yang kita datangi, sampaikan dakwah dengan cara yang bijak. Jika belum mampu, bergegaslah meninggalkan rumah tersebut. Yang keenam, hendaknya bertamu sesekali waktu, tidak terlalu sering yang justru akan menyebabkan kebosanan. Yang ketujuh, jangan lupa untuk mendoakan tuan rumah dan keluarganya dengan doa yang biasa dibaca oleh salafus salih. Allahumma in kana hadha ta'am halalan fawassi' ala sahibi wa ajzihi khaira wa in kana haraman aw syubhatan faghfir li wa lahu wa ardi anni ashabit tabi'ati yaumal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika makanan yang saya makan ini halal, maka luaskanlah rezekinya orang yang beri makanan dan balaslah dengan kebaikan. Dan jika makanan ini adalah haram atau syubhat, maka ampunilah aku dan dia, dan jauhkanlah para penerima konsekuensi atas dosanya sendiri dariku kelak di hari kiamat dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Wahai Allah yang Maha Penyayang antara Maha Penyayang. Demikianlah keutamaan memuliakan tamu dan etika sebagai tamu. Semoga bisa kita amalkan agar kita mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini agar manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Jazakumullahu khairan.